Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Iksan Damas Raya. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 5 membuat tugas video dari bidang studi KTI. Materi yang kami buat untuk tugas video ini yaitu tentang perangkat lunak aplikasi. Nah, sebelum memulai materi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5. Yang pertama yaitu saya sendiri sebagai pembuka dari tugas video ini, dan yang kedua yaitu Rehan Kairia yang akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah perangkat lunak aplikasi. Yang ketiga yaitu Derry yang akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari perangkat lunak aplikasi. Lalu jenis-jenis perangkat lunak aplikasi akan dijelaskan oleh Leoni Fauzia, dan setelah itu fungsi-fungsi dari perangkat lunak aplikasi akan dijelaskan oleh Jevina Leviani, dan teknologi terbaru akan dijelaskan oleh Muhammad Fadil Hiski, dan adapun pekerjaan lainnya yaitu dilakukan oleh Derry sebagai pengedit dari tugas video ini, dan host MC di saat offline akan dilakukan oleh Muhammad Asnan Nasrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya tentang perangkat lunak aplikasi. Yang pertama ada sejarah dan pengertian. Satu, pengertian software. Software adalah sebuah data yang dapat diprogram, diformat, dan disimpan secara digital, tidak memiliki bentuk fisik, tetapi dapat dioperasikan oleh usernya melalui komputer. Software merupakan penghubung antar user dengan hardware-nya, sehingga komputer tadi dapat melakukan perintah tertentu. Jadi, jika ada software, maka komputer hanyalah jadi jika tidak ada software, maka komputer hanyalah sebuah alat yang tidak bisa menjalankan perintah yang diberikan oleh user. Yang kedua, pengertian software menurut para ahli. Yang pertama ada dari Wiwit Siswotomo. Software adalah nyawa dari sebuah hardware atau komputer, karena tanpa adanya perangkat lunak, maka komputer hanyalah sebuah hardware yang tidak dapat digunakan. Sejarah software. Software sudah berkembang sebelum komputer diciptakan. Perangkat lunak pertama kali dikemukakan oleh Charles Babbage pada pertengahan tahun 1800-an. Namun, software baru dikenal secara resmi oleh masyarakat pada tahun 1935 oleh Alan Turing melalui tulisan esainya yang berjudul Nomor Komputasi dengan Aplikasi ke Masalah Encoding. Alan Turing adalah seorang ahli matematika dan orang yang pertama kali mencetuskan bahwa komputer dapat mengeksekusi berbagai program dan dapat digunakan untuk keperluan lain. Selain itu, pada tahun 1930, Alan Turing juga menjadi penemu mesin Turing, yaitu alat yang dapat mengeksekusi serangkaian perintah. Sedangkan kata software sendiri dicetuskan oleh John Tukey yang berprofesi sebagai ahli matematika pada tahun 1958. Perangkat software dalam perkembangannya terbagi ke dalam 4 era, di antaranya satu, era pemula, yaitu di dalam era pemula ini software pertama kali muncul dalam bentuk sambungan antar kabel pada dalam bagian komputer. Pada era pemula ini perangkat lunak dan perangkat keras masih berada dalam satu kesatuan dan hanya digunakan untuk kepentingan tertentu. Yang kedua ada era stabil. Pada era ini software sudah memiliki banyak fungsi sehingga komputer telah dipakai oleh kalangan peneliti, akademi, industri, dan perusahaan. Selain itu, pada era ini juga mulai diterapkannya sistem basis data yang mampu membedakan data dengan program. Yang ketiga ada era mikro. Pada era mikro ini, perangkat lunak sudah dibagi menjadi dua bagian, yaitu perangkat lunak sistem yang mencakup bagian internal komputer, perangkat lunak aplikasi yang berisi aplikasi yang dapat digunakan oleh user untuk kebutuhan dan tujuan tertentu. Yang keempat ada era modern. Pada era modern, perangkat lunak sudah berkembang pesat menjadi sangat canggih. Dan era modern ini, pada masa ini pula, perangkat lunak sudah bisa menginput suara, gambar, serta penggunaannya ada yang gratis maupun berbayar. Selanjutnya itu ada jenis-jenis, di mana jenis-jenis ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada program aplikasi pengolahan kata. Program ini digunakan untuk membuat seperti dokumen tertulis, contohnya skripsi, surat resmi, karya tulis, dan lainnya.
Program ini memiliki beberapa jenis, yaitu WordPad, Notepad, Microsoft Office Word. Yang kedua ada program aplikasi pengolahan angka, di mana pada program aplikasi ini dapat membuat dokumen berupa laporan nilai angka, membuat grafik secara statik, dan lainnya. Program ini memiliki beberapa jenis, yaitu kalkulator, Keyspreed, SAS, Lotus, Microsoft Office Excel. Yang ketiga ada program aplikasi pengolahan grafis. Pada program ini terdapat beberapa konsep desain dan memanipulasi gambar. Adapun beberapa kategorinya, yang pertama ada tata letak, itu Microsoft Publisher, Corel Ventura, Adobe InDesign. Kedua ada vektor atau kurva dan grafis, itu Corel Draw, Adobe Illustrator, Micromedia Freehand, Bitmap atau Pixel, yaitu Windows Pen, Adobe Photoshop, Microsoft Office Picture Manager. Yang selanjutnya itu film atau video, Windows Movie Maker, ULED Video Studio, Adobe After Effects. Kemudian ada multimedia, itu Windows Media Player, Micromedia Flash, GOM Player. Yang keempat ada program aplikasi presentasi, di mana pada program ini dapat digunakan untuk menyampaikan suatu topik, pendapat, atau suatu informasi kepada orang lain yang meliputi unsur pihak yang melakukan media presentasi, peserta presentasi. Adapun software yang digunakan itu Express Center, Microsoft Office PowerPoint, Corel Presentation. Yang kelima itu program aplikasi data atau database, di mana pada program ini dapat digunakan untuk mengatur dan mengelola data dalam bentuk database seperti membuat laporan pegawai, mahasiswa, serta laporan keuangan yang saling berhubungan. Adapun macam-macamnya itu DBS, SPSS, Microsoft Office Access. Selanjutnya keenam ada program aplikasi internet atau browser, di mana pada program ini berguna untuk menampilkan server-server yang dicari dengan internet seperti browsing, gambar, jurnal, dan lainnya. Adapun macam-macam aplikasinya itu Internet Explorer, Firefox. Prinsip kerja software. Software sendiri merupakan suatu aplikasi yang terdiri dari bahasa pemrograman yang bekerja di belakangnya. Ketika software dijalankan, instruksi-instruksi pada setiap bahasa pemrogramannya akan dijalankan dan akan dikirim ke dalam CPU melalui bus system. Lalu di CPU, semua instruksi tadi akan diubah menjadi angka biner. Lalu angka biner tersebut akan dieksekusi satu persatu oleh CPU. Terdapat dua cara untuk mengubah bahasa pemrograman menjadi bahasa biner, yaitu compiler dan interpreter. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Zia. Saya akan menjelaskan tentang fungsi perangkat lunak aplikasi. Pada dasarnya, fungsi perangkat lunak aplikasi ini adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia dengan fungsi sebagai media pengolahan kata ataupun pemutar media. Contoh aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata seperti Word, Excel, PowerPoint. Terus sedangkan aplikasi pemutar media antaranya seperti Windows Media Player sama Winmap. Jadi intinya fungsi dari perangkat lunak aplikasi ini adalah untuk mempermudah dan membantu pekerjaan manusia. Jadi saya akan menjelaskan tentang teknologi terbaru dalam perangkat lunak. Di sini teknologi terbaru yang saya buat di sini yaitu kita harus jelaskan dulu perangkat lunak itu di mana dia diletakkan. Biasanya dan nomor satu itu VR, yang VR itu yang sudah dijelaskan pada sistem hardware yang dapat merekam 3D motion capture, dan biasanya di VR itu teknologi terbaru tentang perangkat lunaknya yaitu Metaverse dari perusahaan Meta, yang dimana akan membuat dunia digital dengan seiring berjalannya waktu katanya. Dan berikutnya ada blockchain, yang dimana itu blockchain itu sebenarnya itu tempat atau pengeksplorasian cryptocurrency, yang dimana sekarang menggunakan aplikasi dan software
yang marketplace-nya menjadi NFT yang dimana itu berhubungan dengan IoT. Ya, salah satu software terbaru atau teknologi terbaru untuk dalam mencoba dunia NFT. Ada Adobe Family, perusahaan Adobe yang mengembangkan software mereka di bidang kreasi dari musik, video grafik sampai 3D dan juga animasi. Ada banyak macam dan biasanya ini digunakan dalam hal pekerjaan yang profesional dan butuh skill yang sangat tinggi juga karena sangat berat dalam menggunakan Adobe Family dan membutuhkan hardware yang tinggi juga. Microsoft Office Family ya seperti biasa kita lakukan, Word, Excel, dan PowerPoint itu yang dimana semakin hari semakin diperbarui ya. Itu termasuk teknologi terbaru perangkat lunak yang bekerja di daerah perdataan dan akan diolah menghasilkan berbagai data. Dan salah satu software terbaru juga Opera GX yang kelima, penjelajah internet yang menyediakan banyak fitur dibanding Google Chrome yang saat ini banyak orang gunakan, tapi Opera GX sekarang lebih banyak fitur daripada Chrome seperti built-in WhatsApp, Discord, Instagram, dan lain-lain, VPN gratis, dan wallpaper lainnya. Sejauh ini bagi saya Opera GX terbaik mau dari segi apapun dari Chrome untuk sekarang sebagai software terbaru. Lalu saya akan jelaskan tentang software terbaru juga yaitu NVIDIA Canvas yang dimana kita membuat suatu gambar yang poligonnya sangat kecil atau poligonnya yang sangat salah-salah yang bisa dilihat seperti ini ya bisa kita buat dimana kita menggunakan program AI. NVIDIA Canvas ini membutuhkan ya video grafis yang lumayan tinggi yaitu RTX yang dimana powerful AI-nya itu sudah sangat tinggi. Kita hanya perlu membuat seperti ini dan akan muncul seperti ini tergantung dari tema yang kalian pilih lagi. Ya sekarang masih beta jadi dan perlunya RTX dalam pengembangan ini atau dalam pembuatan kanvas tersebut. Oke, baiklah itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.